Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 23 November 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Nahum 1 ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Ninewe, kitab pengharapan Nahum, orang Eskos. Ayat yang ke-15, lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang Dursila menyerang engkau, dia telah dilenyapkan sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita patut bersyukur, ya, kepada Tuhan Yesus, ya, di dalam segala hal. Ya. Di firman Tuhan hari ini, ya, Sabtu tanggal 23 November 2004, di Nahum 1 ayat yang pertama, ucapan ilahi tentang Ninewe, kitab penglihatan Nahum di Eskos. Jadi penglihatan Nahum, Tuhan pakai penglihatannya di Elkos, ya. Jadi Nahum ini orang Elkos, bagus, ya. Dipercayakan Tuhan untuk melihat, ya, penglihatan di sana, ya, supaya dikasih tahu orang-orang di sana apa maunya Tuhan terhadap orang-orang di sana, Bapak Saudara. Ya. Ucapan ilahi tentang Ninewe, kitab penglihatan Nahum. Ya. Jadi kitab penglihatan Nahum, Bapak Saudara. Ya. Nahum ini dipakai Tuhan juga, Bapak Saudara, secara luar biasa. Ya. Kita juga begitu, Bapak Saudara. Tuhan pakai siapa aja bisa. Ya. Itu suka-sukanya Tuhan. Ya. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, Bapak. Ya. Kemudian di Nahum 1 ayat yang kedua, Tuhan itu Allah yang cemburu. Ya. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Ya. Dia cemburu kepada kita apabila kita tidak mau mengikutinya. Ya. Percaya kepada makhluk-makhluk lain, roh-roh jahat yang lain. Tentu Tuhan itu cemburu. Ya. Dengan perbuatan kita masing-masing. Ya. Maka itu kalau dia cemburu berarti kita tidak bisa berhasil. Gagallah kita. Ya. Kita kerja banting tulang, ya. Hasil jerih payah kita sia-sia semua. Ya, karena kita mendua hati dengan Tuhan. Ya. Tuhan itu cemburu, Bapak Saudara, kepada orang-orang yang di matanya tidak benar. Ya. Perbuatan jahat apa saja, Bapak Saudara. Ya, roh-roh jahat, ya. Tuhan melihat semua itu. Dan pembalas, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Ya, jadi Tuhan itu pembalas penuh amarah. Ya, dia tidak tinggal diam, Bapak Saudara. Ya, apa yang kita perbuat, kita yang menuainya. Hukum tabut tuai namanya. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan menuai baik juga. Kalau kamu menuai yang jahat, menuainya jahat juga. Ya. Ini sudah tertulis di firman Tuhan di Galatia. Nah, maka itu kita harus baca firman Tuhan. Ya. Semuanya ada di Alkitab. Baca dari Kejadian sebuah, ya, supaya lebih jelas. Otak dibuka, pikiran dibuka. Ya. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan penendam kepada para musuhnya. Ya. Jadi Tuhan itu penendam kepada musuh-musuhnya. Contohnya bangsa Israel. Iran memusuhinya, ya. Libanon, ya. Palestina, Gaza memusuhi Israel dengan alasan tidak jelas. Tuhan balas. Ya, Tuhan tidak tinggal diam.
Karena bangsa Israel adalah pilihan Tuhan, pilihan Allah. Tentu dijaga, ya, sebaik mungkin. Jadi orang-orang di sana dijaga, Bapak, ya, di bangsa Israel sana. Jadi siapa yang menyerang bangsa Israel, dia menanggung akibatnya. Dihancurkan rata tanah, ya, supaya mata dunia tahu. Ya. Kita begitu juga, Bapak. Kalau kita benar, ya, orang lain menyerang kita, ya, dia kena impasnya. Ya, pasti dia kena. Karena Tuhan adalah pembela kita. Tidak mungkin Tuhan tinggal diam. Kemudian kita baca di Nahum 1 ayat yang ke-10. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalan-jalan. Ya, jadi orang jahat ini lenyap seperti duri yang berjalan-jalan. Lenyap. Habislah mereka. Ini pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya. Ya, dimakan habis seperti jerami kering. Ini. Jadi tidak ada kata ampun lagi. Mati sia-sia. Ya. Jadi hidup di dunia ini tidak boleh aneh-aneh. Ya. Hidup benar-benar ikuti apa yang dikatakan firman Tuhan dan lakukan. Ya. Firman Tuhan itu ada kuasanya, Bapak. Makanya kalau hari Minggu orang gereja, ya, khususnya hari Minggu besok tanggal 24 November ya, 2024, orang-orang gereja itu gunanya untuk apa? Ya, mendengar firman Tuhan. Ya. Buat apa dia ke gereja? Ya, dengar firman Tuhan. Ya, supaya diberkati, sakit penyakit sembuh. Ya, Bapak Saudara, ya, dengan firman Tuhan, puji-pujian. Ya, itu hari Minggu, Bapak Saudara. Ya. Jadi besok hari Minggu kita gereja. Jangan sia-siakan kesempatan besok. Bersyukur ada Tuhan Yesus. Ya, di mana-mana. Ya. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan? Orang yang memberi nasihat untuk sila. Ya. Jadi ini ayat yang ke-11, Bapak Saudara. Dalam 1 ayat yang 11. Bukankah daripadamu muncul orang-orang yang merancang kejahatan, ya, terhadap Tuhan? Jadi orang-orang yang merencanakan kejahatan terhadap Tuhan. Loh. Ada yang begitu. Itu orang antikristus itu. Yang merencanakan kejahatan terhadap Tuhan. Jadi ciri-ciri orang antikristus. Ya, di akhir zaman. Ya. Kita jangan seperti itu. Ya. Orang yang memberi nasihat terus kita lebih bagus mendengar nasihat. Ya. Nasihat yang benar. Ya. Makanya bergaul dengan orang-orang yang di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang di dalam Tuhan, kita berubah nanti. Ya. Hari demi hari. Ya, Bapak Saudara. Kemudian kita baca di Nahum 1 ayat yang ke-14. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah alam aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Ya, jadi patung-patung dimusnahkan. Ya. Hancurkan semua. Ya. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Ya. Jadi tidak usah percaya hal-hal yang berupa patung ini. Ya. Aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Ya. Kenapa kita harus percaya patung yang benda mati? Kan patung tidak bisa ngomong, Bapak Saudara. Ya. Tidak bisa ngomong dia, Bapak Saudara. Jadi buat apa kita percaya patung itu, Bapak Saudara? Ya. Kita percaya langsung Tuhan saja. Ya. Itu yang penting. Ya. Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kita percaya Tuhan. Kan dia pencipta.
percaya benda-benda seperti itu. Ya. Itu iblis, itu cara kerja iblis itu membuat manusia kehilangan akal itu. Ya. Itulah makanya kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya kita percaya sembarangan namanya. Ya. Maka itu kita harus lebih setia kepada Tuhan. Ya. Ambil Alkitab dan baca. Berdoa. Ya. Jadilah pelaku firman. Kemudian di ayat yang terakhir, Nahum 1 ayat yang ke-15, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Ini lebih bagus kabarkan berita damai sejahtera, ya, daripada bawa berita yang tidak jelas asal usulnya. Ya, kita membawa berita sukacita, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera hanya datang dari Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti orang-orang dunia yang memberikan kepadamu. Jadi damai sejahtera itu adalah kepunyaan Tuhan kepada kita. Dia kasih. Ya, Bapak Saudara. Tidak semua orang dapat damai sejahtera, walaupun harta kekayaannya berlipat-lipat ganda. Ya. Tapi kalau dia tidak memiliki harta kekayaan, ya buat apa? Hidup susah juga dia di akhir zaman ini. Ya. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Jadi bayarlah nasar-nasar kita, persembahan kita kepada Tuhan. Apa yang kita dapat, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Ya, Tuhan akan membalas kita berlipat ganda. Ya, tidak usah ragu-ragu. Ya, semua rambut di kepala Tuhan itu. Ya. Jadi beri yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Jadi jangan lupa, ya, besok hari Minggu kita gereja di tempat kita masing-masing, yaitu tanggal 24. Ya. Hari Minggu tanggal 24, besok 2000 tanggal 24, hari Minggu tanggal 24 November 2004, kita gereja, jangan lupa. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan. Ya. Di Nahum 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15, ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Eskos. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.